Banyak banget keresahannya. Banyak banget. Cuman sekarang saya lagi mencoba melupakan keresahan saya. Saya coba mengalihkan ini dengan bermain olahraga. Saya tuh senang banget senang main biliar. Senang nggak Mas Reza main biliar? Biliar bisa saya biliar. Mas Reza tuh tahu nggak biliar itu adalah olahraga yang udah lama banget. Itu dari tahun 1575 kalau nggak salah. Itu ada seorang tahanan politik Inggris saat revolusi Prancis. Seorang kapten di sana. Dia itu di penjara. Tapi selama di penjara, dia minta syaratnya, saya nggak apa-apa di penjara, tapi saya mau meneliti tentang biliar. Jadi dia minta tuh di selnya, di tahanan itu pada tahun 1575 itu ada meja biliar di tahanannya, di selnya. Saya tuh tadi mikir itu mengada-ngada loh. Masa sih bisa masukin meja biliar ke dalam sel penjara? Tapi pas saya pikir-pikir, loh orang AC 2 PK aja bisa. Oke, terus aja ceritanya. Oke, cukup. Lihat-lihat sih aman nih, nggak bunyi nih. Baterainya habis. Aman, clear. Aman ya, aman. Ya, aman. Belum? Saya pastikan udah clear, udah aman. Siapa sih yang datang? Presiden. Hah? Presiden. Serius presiden? Presiden ini. Tapi kok pengamanannya cuma sendirian doang? Enggak, saya sudah menyebarkan tim saya, Intel. Mana? Pelang botak. Waduh. Iya loh. Elang gundul. Botak, gundul, gondrong dua-duanya. Namanya juga Intel. Iya. Ketahuan ntar. Mana nggak ngomong sama sekali lagi? Ya, aman semua ya? Langsung aja deh. Setelah saya amankan semua, kita panggil aja presidennya ya. Iya. Ini dia, Presiden Stand Up Indonesia, Ajis Doaibu. Gimana masa nggak tahu protokoler? Siap. Bukan saya emang masuknya sama tadi jalan beda. Iya. Kayak sholat id kan beda-beda jalan. Oh iya. Oke, Bapak silakan diskusi sama ini Mas Valreza ya. Oke. Saya mau ngamanin di depan dulu. Emang ada apa depan? Takut ada tukang bakso. Laper kayaknya makanya langsung cabut. Kita berikan tepuk tangan untuk Presiden Stand Up Indo, Ajis Doaibu. Silakan dulu. Terima kasih Mas Reza. Ajis. Luar biasa. Reza ini tuh program Ramadan ya? Kenapa? Penontonnya minta THR mulu, ats gak nih? Uye. Bang Ajis. Mas Reza, siap Mas Reza. Apa kabar? Baik Mas Reza. Tapi ngomong-ngomong nih undang presiden yang ini emang kemarin gak diundang ke yang sana? Waduh. Undang yang mana tuh? Kemarin saya undangan hajatan tapi. Welcome back to Metro TV. Iya benar, Metro TV. Dari Metro TV ke Metro TV lagi. Iya. Jadi kangen gak selama ini sama Metro TV? Kangen sama duitnya? Emang kalau komika gajinya besar-besar ya? Apa bayarannya besar-besar ya? Oh karena ini live dan gak bisa diedit, takut ada orang pajak, kecil kita. Oh. Kecil. Tapi akhirnya Bang Ajis bisa balik lagi ke Metro TV. Ya, alhamdulillah. Dulu saya khususnya ya, mengenal Bang Ajis tuh dari acara stand up comedy di Metro TV loh. Di Metro TV. Tahun berapa dulu? Masih ingat gak? 2011 akhir. 2011 ya? 2011. Dan setelah 14 tahun akhirnya bisa ada di sebuah show lagi ya. Betul. Di Metro TV, walaupun memang sebelumnya sempat tampil di beberapa show juga di Metro TV ya? Ya betul. Ada beberapa program waktu itu di Metro TV. Seneng banget lah. Ini emang tempat yang rumah bagi para komika. Wis. Metro TV. Kenapa bisa mengatakan ini rumah bagi para komika? Karena saya ngincer taping hari Senin lagi Selasa di sini. Aduh mudah-mudahan diajak lagi Sekalian nanti, ya. sambil ngejob lagi. Mas Reza, saya akan menyampaikan dulu info dari beberapa komika-komika yang ada di Indonesia tentang Mas Reza. Mas Reza itu katanya lucunya tuh lucu banget loh Mas Reza. Masa sih? Iya. Ini kebetulan kita mau ada stand up fest. Masih ada 1 slot kosong. Mas Reza kira-kira mau ngisi nggak? Kita mah.
Kita mah nggak kasih beban. Rulesnya yang penting ada 2. Yang pertama lucu, yang kedua bayar 5 juta. Jadi ikut stand up harus bayar? Enggak lah. Mas Reza ntar lewat jalur prestasi. Bisa. Ya nanti kita lanjutkan aja di ini ya, di luar ya. Tapi nanti sebelum kita membahas soal stand up menarik kita bahas soal seorang Ajis Doa Ibu. Ya, dulu kenapa sih tertarik untuk menekuni stand up komedi menjadi seorang komika? Karena dulu saya punya banyak keresahan Mas Reza. Jadi kan stand up itu base-nya adalah keresahan. Keresahan-keresahan yang nggak pernah bisa kita ungkapin. Mungkin di rumah takut. Kalau ngomong ke orang tua, belum ngomong tangan udah ngepel tuh biasanya tuh. Ngomong apa gitu kan biasanya. Ke teman-teman takutnya ada yang nggak suka dengan omongan kita. Tapi kita bikin dengan cara komedi. Jadi sebenarnya base-nya tuh teman-teman emang berdasarkan keresahan. Yang pertama, sama kedua, nggak keterima di job fair biasanya gitu. Jadi kita cari susah soalnya tuh. Apalagi kan IPK anak-anak kan kecil-kecil ya. Dulu kan susah. Iya. Kalau IPK segitu susah dapat kerja. Kalau sekarang mah susah. Sekarang makin kompetitif. Betul. Bang Ajis, tapi dulu kan juga banyak menyampaikan keresahan di awal-awal ketika menjadi komika. Sekarang masih resah nggak? Masih dan harus terus resah. Karena kalau teman-teman udah nggak resah, sense of membuat materinya gitu ya, sense of comedy itu hilang. Jadi tuh banyak yang ngomong begini Mas Reza, komika itu nggak boleh nyaman. Kalau nyaman nanti udah nggak ada lagi tuh rangsangan untuk membuat materi-materi stand up itu. Karena kan kalau anak stand up tuh materi nggak boleh mengada-ngada. Harus emang berdasarkan keresahan. Itu yang membedakan stand up dengan jenis komedi lain. Gitu. Jadi bangkit, membuat materi itu bangkit semua dari keresahan ya? Betul, keresahan. Nah kalau keresahan yang sekarang ini, keresahan apa saja tuh misalnya? Keresahan sekarang ini? Iya. Wah banyak banget keresahannya. Banyak banget. Cuman sekarang saya lagi mencoba melupakan keresahan saya. Saya coba mengalihkan ini dengan bermain olahraga. Saya tuh senang banget senang main biliar. Senang gak Mas Reza main biliar? Biliar, bisa saya. Mas Reza tuh tahu gak biliar itu adalah olahraga yang udah lama banget. Itu dari tahun 1575 kalau nggak salah. Itu ada seorang tahanan politik Inggris saat revolusi Prancis. Seorang kapten di sana. Dia itu di penjara. Tapi selama di penjara, dia minta syaratnya, saya nggak apa-apa di penjara, tapi saya mau meneliti tentang biliar. Jadi dia minta tuh di selnya, di tahanan itu pada tahun 1575 itu ada meja biliar di tahanannya, di selnya. Saya tuh tadi mikir itu mengada-ngada loh. Masa sih bisa masukin meja biliar ke dalam sel penjara? Tapi pas saya pikir-pikir, lah orang AC 2 PK aja bisa. Gitu ya. Jadi saya lagi senang main biliar. Sejuk ya kayak di Antartika. Tapi sekarang balik ke Metro TV sebagai presiden stand up Indo. Ya. Itu bagaimana prosesnya bisa terpilih menjadi presiden stand up Indo? Kita waktu itu ada pemilunya, ada pemilihan. Saingan saya Ari Kriting. Cuman saya menang karena selain saya punya visi misi, saya juga ngasih bantuan sosmed atau bansos. Iya, jadi orang-orang saya posting gitu bantuan sosmed, promo. Benar, penting itu ya, bantu temen ya buat promosi. Ya. Lanjut. Tapi presiden stand up Indo tuh tugasnya apa saja sebenarnya? Jadi kami ini sekarang sudah menjadi sebuah, bisa dibilang tuh kalau secara hukum, di mata hukum kita sebagai organisasi masyarakat, ormas. Bedanya kita nggak minta lahan parkir. Ya. Dan emang nggak bakal dapet jatah. Ya kita nggak akan. Jadi kita fokusnya di dunia komedi aja. Jadi bentuknya ormas. Paguyuban gitu Mas Reza, kita mewadahi juga semua komedian atau komika yang ada di Indonesia. Lalu di bawah situ ada berbagai macam manajemen, ada Comika, ada Majelis Lucu Indonesia, ada Hiburin, HH Corp dan sebagainya. Gitu. Jadi banyak yang dinaungi ya sebenarnya. Banyak. Kita ada 3.400-an komik dari 157 komunitas.
Jadi semua komika yang kita kenal sejauh ini semua tergabung ke Stand Up Indo ya? Ya, betul. Satu lagi ntar tambahan, Mas Reza gabung di Stand Up Indo. Ini undangan resmi loh dari presiden loh. Ya. Nanti kita ngomong lagi ya. Iya, bisa. Tembak aja di live. Tadi bilangnya nanti di luar. Tapi langsung ditembak di sini. Ada periodenya nggak menjadi seorang maksimal presiden? Itu 2 periode. Dalam 1 periode 5 tahun. Ya. Saya udah, ini tahun kedua saya, periode kedua. Ya. Cuman mas saya gimana rakyat ya, Mas Reza? Masih ngincer periode 3? Ya saya sih gimana rakyat aja. Oh, saya mah. Gimana rakyat aja. Iya. Pusing saya nih kalau bingung-bingung begini. Oh enggak, maksudnya gimana rakyat stand up. Oh. Kalau emang masih, kalau saya sih kayaknya jangan lah ya. Soalnya harus ada regenerasi. Oke. Cuman masalahnya nih anak saya tahun itu mungkin baru 4 tahun nanti. Jadi kayaknya belum bisa. Ya maksudnya nggak harus anak saya dong, bisa siapa aja kan. Bisa. IPK-nya? Udah nggak usah deh. Bang Ajis, apa sih? Mas Reza. Ya kan wajar nanya. Iya, kan? wajar. Apalagi benar. sekarang makin kompetitif tadi kan. Betul sekali, Iya. betul sekali. Betul sekali. Beban nggak jadi presiden misalnya harus lucu terus, apalagi nggak punya menteri kan? Ya, betul. Saya mau bikin menteri juga nanti. Cuman syaratnya tuh nggak ada visi misi menteri ya. Ada visi misi presiden, visi misi saya. Biar menteri-menteri tuh nggak banyak blunder gitu. Komunikasinya harus diperbaiki ya. Iyalah, takutnya ntar ada orang yang ngirim charger nggak pakai kepala. Iya, nggak bisa ngecas. Oh iya, ntar malah ngomongnya ya udah direbus aja chargernya. Saya nggak mau Iya, tuh. benar. Hati-hati, harus hati-hati. Jadi sekarang segala sesuatu itu soal komunikasi harus segera diperbaiki ya. Betul sekali Mas Reza, betul. Tapi masalah komunikasi ini kan apakah pernah menjadi masalah seorang komika dalam menyampaikan keresahannya ke publik? Itu salah satu musuh terbesarnya teman-teman komika selain kita bisa dibilang demam panggung ya. Demam panggung tuh emang paling musuh besar banget. Tapi wajar ya demam panggung. Wajar demam panggung. Yang nggak wajar kan demam itu nggak wajar itu. Atan. Ya itu ya. Jadi ini kok nggak ada kue, nggak bagi-bagi kue kita di sini. Minum dulu boleh. Minum boleh ya. Nggak ada kuenya, tumben. Jadi, bagi-bagi kue. Udah lanjut. Biasanya tuh dari komunikasi memang ada beberapa masalah juga. Kadang apa yang kita mau sampaikan ke penonton, mungkin dari cara kita menyampaikan tuh masih belum pas dengan penerimaan para penonton. Ada beberapa kali lah, beberapa clash di situ pernah juga. Oke. Nah, dalam mengatasi tekanan seorang komika tuh biasa jalan keluarnya seperti apa? Kalau jadi ada 2 cara. Pertama sebelum tampil, biasanya kami tuh ngebadanin istilahnya. Jadi semua materi yang udah kita buat itu tuh kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam badan kita. Jadi ntar kalau ada orang yang protes kita tinggal gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Nah, jadi kita masukin dulu. Nah biasanya kalau kita ngeblank, kita udah punya beberapa cara lah. Ada istilahnya itu bomb slide. Bomb slide itu bisa artiannya kita mempunyai kata-kata ketika ini nggak lucu. Ya udah gimana caranya biar ketawa, akhirnya tuh teman-teman biasanya jujur. Contohnya gini, kalau nggak lucu tuh langsung ngomong, wah nggak lucu saya ya? Iya. Kemarin saya lucu, kayak gitu-gitu misalkan. Saya juga bingung mau nanya apa lagi nih ya. Misalnya. Tapi kalau dari diri Bang Aji sendiri apa Bang yang membedakan Bang Aji saat ini dengan 10 tahun lalu? Yang membedakan mungkin dari cara berpikirnya atau cara membuat materi. Kalau dulu mungkin saya bikin materi itu ya udah sembarang aja. Sekarang ada yang dipikirin lah. Maksudnya bikin materi itu nggak melulu soal lucu, tapi harus yang saya banget juga gitu Mas Reza. Bukan yang penting lucu, tapi takutnya penonton tuh nggak bisa tahu ciri khasnya si A ini apa sih, si B ini apa. Sekarang tuh karena makin banyak, tadi 3.000 sekian komika, apa yang bisa membedakan satu komika dengan komika lain? Biasanya itu dari ciri khasnya di situ. Oke, dan banyak juga kita lihat konten-konten dari teman-teman komika begitu ya. Kan banyak juga yang mulai pinggir jurang. Betul. Nah itu Bang Ajis melihatnya bagaimana? Saya jujur nggak mau melihat. Karena kalau saya melihat berarti saya otomatis jadi saksi kunci di situ. Karena ada beberapa gini Mas Reza. Ada konten-konten yang pinggir jurang yang akhirnya ada beberapa pihak yang nggak suka.
melakukan istilahnya tuh konfirmasi ke saya. Kadang tuh kalau emang wah udah parah nih saya bilang, "Ini bukan komika, udah serang aja." Malah didukung buat diserang. Nah, maksudnya kadang tuh pinggir jurang tuh kita nggak bisa ini ya, nggak bisa melarang juga. Karena tadi balik lagi, stand up itu pertama kali dilakukan di Inggris sana, itu memang based on keresahan, maka namanya stand up. Berdiri menyuarakan sesuatu. Ya kalau misalkan harus dibatas-batasin kayaknya udah bukan stand up lagi, maksudnya kayak ya udah komedi pesanan aja gitu. Tapi banyak nggak sebagai presiden ada tekanan misalnya atau rayuan dari luar agar anggotanya nih lebih ini lagi lah, nggak pinggir-pinggir jurang banget gitu? Ada banget. Bahkan ke saya pribadi ada. Dulu saya pernah ngebahas ini pinggir jurangnya masih ke pinggir jurang personal sebenarnya, membicarakan fakta. Waktu itu ada kasus Bitcoin lah kurang lebih. Dari seorang pemuka agama. Bahkan saya ditelepon mau disomasi seperti Mas Reza, jadi disomasi. Beda dong. Beda. Sekarang jadi. Saya hampir disomasi waktu itu. Ya udah saya bilang kalau emang mau disomasi langsung aja prosedurnya. Maksudnya saya nunggu panggilan segala macam. Bahkan saya diarahkan, ayo datang ke tempat saya. Ntar lihat sendiri. Mana tahu ntar bisa bikin materi yang lain tentang hal yang baru. Saya bilang wah nggak bisa. Ini tuh masalah integritas. Saya nggak bisa diatur. Tapi kalau 20 juta saya sikat. Kalau mau. Ujung-ujungnya duit lagi ya. Kesini aja nyari job juga, ini bagaimana Bang Ajis? Nanti kita akan bahas lagi soal Stand Up Fest 2025. Yang ada Mas Rezanya itu? Ya kan belum pasti. Oh iya oke. Nanti diskusi lagi. Oh iya. Kita akan bahas seperti apa gebrakannya nanti di Stand Up Fest 2025. Tetaplah bersama kami di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.